kata sensei apa? Oh ya, jadi sensei itu adalah sebutan bagi orang yang memiliki ilmu atau memiliki pengetahuan lebih dari kita. Biasanya dipakai untuk memanggil seorang guru ya. Jadi di Jepang itu manggil guru itu sensei. Selanjutnya itu dokter. Dokter juga dipanggil sensei. Siapa lagi? Pengacara. Pengacara juga dibilang sensei gitu. Jadi basically suatu panggilan kehormatan lah ya, karena mereka lebih mengetahui ilmu dari kita. Oke. Makasih penjelasannya Kak, sama-sama. Nah, hari ini kita belajar ini ya, hiragana atau huruf bahasa Jepang. Jadi hiragana itu adalah salah satu huruf bahasa Jepang. Nanti ketika saya menjelaskan, barangkali nanti kecepatan atau pengen balik lagi gitu sensei ke slide sebelumnya, tinggal kasih tahu aja ya di sini di chat. Oke. Terus minasang setiap harinya nanti minasang dikasih PR ya untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman minasang terhadap materi yang diberikan. Selanjutnya itu setiap akhir dari kelas IMC mau malamnya atau paginya itu minasang upload keseruan belajar IMC ya di Instagram. Nanti saya jelaskan lagi ya cara-caranya di akhir materi. Itu yang upload setiap hari semenarik mungkin itu berkesempatan untuk akses full intensive class sampai lulus N5 gratis dari Pocket Nihongo gitu ya. Iya benar Azmi Sang. Jadi ada hadiahnya ya. Itu gratis intensive class. Oke. Kita lanjut. Apakah wajib on cam sensei? Oke, jadi kalau yang bisa on cam itu sebaiknya on cam ya, karena nanti kita ada sesi tulis hiragana. Jadi saya juga pengen mengkoreksi hasil tulisan kalian gitu ya. Jadi sebaiknya di on cam, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Perasaan ini sensei yang di webinar mana ya? Riko-san Mitakoto arimasu ka? Pernah ketemu sama Riko-san? Jadi saya ini emang spesialis di IMC ya, Intensive Mini Class. Saya bakal bareng-bareng sama kalian selama 4 hari untuk belajar hiragana dan katakana. Oke. Ini udah jam 19.30. Kita mulai 5 menit lagi ya sambil nunggu teman-teman lainnya yang belum masuk. Oke? Oke, yang mau kuliah sama kerja, kira-kira mau kerja apa nih di Jepang? Terus yang mau kuliah, ambil kuliah apa nih? Apakah di Jepang ada yang menggunakan bahasa Inggris, Kak? Oke, jadi di Jepang itu rata-rata memakai bahasa Jepang ya. Jadi jarang atau hampir tidak ada yang pakai bahasa Inggris, kecuali kalau minasang bekerja di perhotelan, misalnya banyak kan tamu-tamu dari internasional ya. Mungkin minasang harus menggunakan bahasa Inggris sesekali. Sensei yang pernah ngajar mini kelas batch 6 ya, suaranya mirip. Ya, betul. 5, 6.
Berarti Azmi-san udah pernah ikut IMC batch 6 dong. Sekarang gabung lagi ya. Aku pengen, apa tuh? Sorry kelewat. Aku pengen kerja sambil kuliah, Kak. Kalau kerja Kaigo ambil jurusan sistem informasi, apakah bisa? Jadi untuk kerja sambil kuliah, kalau kuliah sih mungkin kuliah di sana itu ngambil sekolah bahasa Jepang dulu. Jadi ada sekolah bahasa Jepang, ya kalau kuliah nih sistemnya. Kuliah bahasa Jepang dulu 1 tahun, terus ngambil kuliah Kaigo selama 2 tahun, jadi itu 3 tahun. Selama periode kuliah, minasang bisa arubaito ya, atau part-time. Jadi nggak full kerja, tapi hanya part-time. Nanti setelah lulus Kaigo, minasang baru bisa kerja sebagai Kaigo. Ada sistemnya kayak gitu juga. Ya, kalau untuk jurusan sistem informasi terus, tapi rata-rata minasang, aku nggak tahu sih ada perubahan peraturan atau enggak, tapi rata-rata harus yang dari SMK keperawatan kayak gitu. Mungkin sekarang udah berubah ya peraturannya, nanti bisa dicek lagi. Terus kalau misalnya nggak kuliah juga nggak apa-apa, bisa langsung kerja sebagai Kaigo. Syaratnya adalah minimal N4, N3 lebih baik dan lebih disukai oleh perusahaan. Terus minasang juga punya sertifikasi Kaigo yang sudah diambil di Indonesia ya. Jadi tes Kaigo itu ada 2, ada yang tes bahasa Indonesianya sama tes bahasa Jepangnya. Oke Azmi-san, yoroshiku onegaishimasu lagi ya, ketemu lagi sama aku. Big Goal Entry S2 Jepang Sensei. Oke. S2-nya jurusan apa nih? S2 banyaknya di Jepang. Kalau ngambil S2, minasang ngambil jurusan yang bisa dipakai lagi di Indonesia atau yang sejurusan sama minasang. Tapi rata-rata S2 itu membutuhkan tingkat bahasa Jepang juga yang tinggi ya. Karena tidak hanya sekedar percakapan bahasa Jepang sehari-hari, tapi juga ada bahasa kejuruan ya, yang lebih sulit lagi gitu. Aku pengen kerja Kak, biar mama saya nggak kerja lagi, biar mama saya istirahat aja. Iya betul. Pernah sama sekali ke Jepang, apakah mau kerja di Jepang harus wajib jadi pemagang dulu? Tidak, tidak harus wajib. Jadi bisa langsung kerja pakai visa Tokutei Gino ya. Saya kalau umur 18 bisa kerja apa di Nihon, bisa kerja apapun kalau udah 18 tahun, asal Firdausang itu ngambil sertifikasi ya, atau ujian bidang pekerjaan mana yang Firdausang mau lakukan. Saat ini S1 saya sistem informasi, niatnya mau lanjutin jurusan yang sekarang atau psikologi. Bisa, tapi N2 ya minimal, jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Kalau itu saya kurang tahu, mungkin di Jepang tidak ada. Lulusan SMK bisa kerja di Jepang Kakak? Bisa. Bisa dong. Aku juga lulusan SMK. Dan saya N1 juga katanya udah bisa kerja di Jepang, itu benar. Oh iya dong, kalau N1 minasang mau kerja apa di Jepang terserah. Minasang udah kayak orang Jepang aja gitu ya. Oh Kak, ini suaranya dulu ada belum ya? Soalnya dia aku nggak kedengeran. Oh iya Kak. Arvita Sang udah ya, udah ada suaranya. Ini Kak belajarnya berapa lama? Sekitar 1,5 jam ya. Oke, Minas jam 8.35. Nanti ini yang Q&A-nya, tanya jawabnya di akhir materi lagi ya. Kita mulai pembelajarannya. Oke? Halo Minasang. Sekarang Minasang bisa dibuka kameranya ya. Bisa dibuka kameranya. Terus Minasang saya mute. Saya mute semuanya. Jadi hanya on cam kamera saja. Oke, jadi tidak usah ada audionya. Nah, nanti kalau ada apa-apa, Minasan tinggal chat aja di ini ya, di chat room. Misalnya sensei kecepatan atau kayak gimana. Oke?
Oke, minasan, kita mulai. Sebelumnya di sini ada yang ini nggak ada yang pemula nggak? Coba diacungkan tangannya. Yang pemula. Lumayan banyak ya. Jadi belum pernah sama sekali belajar bahasa Jepang ya. Oke. Yang udah belajar bahasa Jepang? Oh, Januari udah ya. Oke, beberapa orang ada yang udah belajar juga. Oke, berarti kita pelan-pelan belajarnya. Biar minasang semuanya ngerti ya. Oke. Nanti juga minasang ada link absensi yang bakal dikirimkan di chatroom ya. Hanya minasang yang sekarang masuk di Zoom yang bisa akses ke link absensi. Jadi yang tidak masuk di link Zoom itu tidak bisa absen. Oke? Oke, kita mulai. Saya share dulu. Oke, kelihatan kan minasang? Oke. Oke, kelihatan. Oke. Ini dia ya. Hari ini kita belajar hiragana. Oke, minasang, saya mute dulu ya, minasang ya. Saya mute semuanya. Kalau ada apa-apa di chat aja di chat room. Oke, hiragana. Karena ini ada 46 karakter dasar ya. Ada 46 karakter dasar. Hari ini tujuan pembelajarannya, minasang bisa baca dan tulis hiragana. Isi pembelajarannya ada 4, ada mengetahui tentang huruf hiragana, mengenal dan berlatih pelafalan huruf hiragana A sampai N. Terus ada juga games untuk berlatih mengingat huruf hiragana. Oke? Kalau banyak waktunya kita bisa main games ya. Oke, apa itu hiragana? Jadi hiragana ini adalah salah satu dari 3 jenis huruf bahasa Jepang ya. Jadi bahasa Jepang itu punya 3 huruf. Yang pertama hiragana, katakana, terus kanji. Nah, hiragana sendiri kalau ditulis dalam hiragana seperti ini ya. Hiragana, kanjinya adalah seperti ini, hiragana. Dia adalah satuan fonetik. Jadi setiap karakter hiragana dan katakana itu mewakili satu muara atau satu suku kata. Seperti aksara Sunda atau bahasa Jawa gitu ya. Kayak kaki kukeko, babi bubebo gitu. Jadi tidak ada huruf konsonan kecuali N aja, N yang tadi ya. Huruf ini memiliki 46 karakter dasar. Kalau abjad dia memiliki 26 karakter, kalau hiragana 46. Jadi lumayan hari ini bakal sedikit agak lama ya pembelajarannya. Saya harap minasang bisa mengerti sampai akhir. Oke, jadi fungsinya apa sih hiragana ini? Fungsinya untuk menulis kosakata asli dalam bahasa Jepang. Oke, Indrisang mungkin sinyalnya ya. Mungkin sinyalnya Indrisang. Oke, jadi untuk menulis kosakata asli bahasa Jepang. Jadi asli bahasa Jepang itu ditulisnya memakai hiragana. Terus bagaimana nih nama kita, nama bukan asli orang Jepang, itu pakai bahasa lain, jadi tidak bisa pakai hiragana gitu ya. Maksudnya seperti itu, kayak serapan dari bahasa asing itu tidak bisa ditulis pakai hiragana. Bisa dipahami ya. Yang kedua untuk menulis partikel dalam kalimat. Ini kalau minasang udah masuk pembelajaran N5, nanti minasang juga akan belajar namanya partikel gitu ya. Itu ditulisnya pakai hiragana. Oke, terus untuk menulis okurigana. Apa itu okurigana? Yaitu karakter yang mengiringi kanji.
Contohnya seperti apa? Seperti ini. Taberu ini kanji makan ya, maksud makan, taberu. Kalau hanya kanji saja, itu dibacanya shoku. Makanya kita butuh hiragana mengiringi kanji. Maka dari itu ini dibacanya taberu karena ada hiragananya. Kalau tidak ada hiragananya, ini hanya dibaca shoku gitu. Ngerti ya? Jadi beru di sini, huruf hiragana ini dia fungsinya sebagai okurigana yang mengiringi kanji. Yang keempat untuk menulis furigana, yaitu cara baca kanji. Nah, misalnya minasang, ini nggak tahu kanji apa. Di atasnya itu ada hiragananya. Ya, ini kanji apa sih? Oh, ternyata ada furigana disebutnya. Jadi dia di atas ditaruhnya ya, tidak di bawah, tidak di samping, tapi di atasnya. Ini cara baca kanji tersebut. Oh, dibacanya yama. Ini kanji gunung gitu ya. Dibacanya yama. Yama di sini berarti dia sebagai furigana. Cara baca kanji, oke? Lanjut, yang kelima itu untuk menuliskan honorific atau ungkapan penghormatan. Jadi, eh, biasanya kan kayak tadi saya bilangnya minasang, terus trisno sang, sang di sini ditulisnya menggunakan hiragana sang gini ya. Ini contohnya Aisang gitu. Jadi kalau manggil orang jangan Ai, kecuali kalian sudah benar-benar akrab, itu boleh manggil nama. Tapi kalau nggak deket-deket banget, Minasang manggilnya pakai sang gitu. Ya, Trisno sang, ya Azmi sang. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita belajar A sampai O. A, I, U, E, O. Jadi ini huruf vokal ya. Minasang disiapkan kertasnya sama pensil atau pulpen. Kita belajar tulisnya ya. Oke, jadi bisa dilihat ini di animasinya. Cara menulis A, dia ada 3 goresan ya. Jadi nulis hiragana itu tidak sembarangan. Dia ada urutannya. Kenapa sih sensei mesti ada urutannya? Jadi urutan ini diciptakan untuk minasang supaya lebih mudah mengingatnya gitu ya. Oke, jadi huruf A ini dia ada 3 goresan. 1, 2, 3. Bisa diperhatikan ya di animasinya. Fikri Sang, maaf ya saya lagi jalan. Oke, nggak apa-apa. Menyesuaikan aja ya Fikri Sang. Oke, 3 goresan ya. Kayak gini. Nanti kalau udah selesai AYWO, saya minta Minasang untuk menunjukkan hasil tulisnya ya. Nanti saya akan koreksi. Insya Allah satu-satu. Oke, ini huruf A. A, oke. Masih mudah lah. Lanjut ke I. Nah, I dia 2 goresan. Dia ini yang satu ditulis dulu dari kiri, lalu ke kanan. Ya, miring ya Minasang, dia miring. Miring ditulisnya, jadi jangan datar ke bawah, jangan datar ke atas. Jadi dia miring gini. Ini dibacanya I. A, I. Oke, lanjut ya U. U dia 2 goresan, dia ada kutip dulu. Jadi kutip dulu, baru dia melengkung. Kayak huruf zo. Kayak huruf zo. Bahasa Arab gitu ya. Da, za, ro, za, za, sha, shu, gitu. Oke? Itu U dibacanya. Jadi jelas ya vokalnya A, I, U, E, O. Lanjut ke E. E dia hanya 2 goresan.
Kutip dulu baru kayak huruf Z ya minasang, kayak huruf Z. Oke? Kayak huruf Z tapi dia agak melengkung di akhirnya gitu. Jadi agak sedikit lebay gitu nulis huruf Z-nya. Oke, lanjut ya. O. Nah, O ini mirip kayak A ya, tapi beda. Jadi dia 3 goresan. Yang pertama garis kecil, kemudian dikasih lengkungan, terus dikasih kutip kecil. Kutip kecilnya, minasang, ini harus hati-hati ya. Diperhatikan di mana nulis kutipnya. Itu di pinggir lengkungan. Di pinggir lengkungan. Jangan ditaruh di atas ini. Jangan ditaruh di atas garis. Jangan ditaruh di bawah. Taruh di pada tempatnya. Ya, di dekat lengkungan kayak gini. Oke? Nih, kayak gini ya. Bisa dipahami. Coba minasang bisa dikasih lihat hasil nulisnya. Oh, A, I, U, E, O. Oke, minasang. Tulisannya pada bagus ya. Alfisan juga tulisannya bagus. Minasang rapi-rapi tulisannya. Oke. Good job. Azisang banyak banget. Azisang, wow. Sugoi. Banyak sekali Azisang. Udah sampai N aja. Oke, sejauh ini oke ya, minasang. Sip. Oke, kita lanjut ke K. Kita ke deret K. Ya, ada K, Ki, Ku, Ke, Ko. Oke, ini nulis K ya. Ini nulis K, dia ada 3 goresan. Yang pertama melengkung dulu. Oke, melengkung dulu. Baru tarik garis lurus. Baru dikasih kutip. Ya. Oke, oke, nggak apa-apa Minasang Jamaludin menyesuaikan. Ini Kak ya, sama dengannya miring, 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 terus dikasih garisan di tengahnya. Itu jadinya Ki ya. Suryana Sang, maaf, kenapa Suryana Sang? Oke, cara penulisannya lihat di animasi ya. Oke, itu Ki. Lanjut ke Ku, Minang. Ku ini gampang banget. Ku ini seperti eh, matematika yang kurang dari gitu ya. Kurang dari. Ku kurang dari. Kayak gini doang. Gampang ya. Oke, kakiku lanjut ke. Oke, ada 3 goresan. Kayak gini. Yang perlu diingat, Minasang, ini kan ada garis di sini ya. Kayak garis, satu garis ini sama 2 goresan setelahnya itu jangan terlalu berjauhan ya. Jadi dia jaraknya dekat. Pernah ada siswa yang ini sama goresan setelahnya itu LDRan gitu. Jadi ini dibacanya apa gitu kan ya. Jadi jangan terlalu jauh, berdekatan aja. Oke? Kita lanjut ke ko. Ko minasang. Ko ini kalau minasangnya benar dia beda sama i. Kadang nih pemula yang nulis ko ini tuh kayak i. Jadi i sama ko gak ada ininya, gak ada bedanya. Ko ini dia datar ya minasang. Kalau i kan dia miring. Kalau ko ini datar, oke?
Oke, Sensei gimana cara liatin tulisannya? Ini di sininya kan ada animasinya ya. Terus kalau mau liatin tulisan ke saya, itu dibuka kameranya terus ditunjukkan aja, oke? Selanjutnya Minasang, saya pengen lihat Minasang nulis kaki kukeko. Wah, Bayusang sugoi. Bagus ya. Edosang, oke. Oke. Yanto-sang, oke ya. Step by step Yanto-sang nulisnya ya. Bagus. Oke, Dina-sang, oke ya. Yusha-chan, oke. Ini saya satu-satu. Oke, sejauh ini Minasang, bagus. Sugoi. Oke, Wahyu Widodo-sang, ini maaf ya saya nggak bisa allow untuk recordnya. Jadi di Wahyu Sang ini aja eh menyimak menyimak aja. Jadi nggak bisa saya kasih ini ya izin untuk record. Oke, Minasang, mini quiz. Tulis romaji dari hiragana berikut. Tulisnya di chat room ya. Adit Sang kelasnya dari Senin sampai Kamis. Di jamnya sama ya, jam 19.30. Silakan ditulis dari hiragana berikut di chat room. Ini kira-kira dibacanya apa sih, Minasang? Oh, gercep ya. Siapa tuh tadi gercep? Sugoi. Arif Sang. Ini kelasnya berlangsung berapa hari? 4 hari ya, sampai hari Kamis. Oke, Aoki bener. Ini dia. Aoki. Oke, sampai sini masih gampang ya. Minasang ditulis di kertasnya atau di buku cara nulis Aoki, Kakou, sama Oki. Nanti saya bakal lihat nih, Minasang ya. Petanya sambil ditunjukkan ke saya, oke? Aoki, Kakou, sama satu lagi apa tadi? Oki. Dibaca baik-baik. Ini maaf saya mute ya, yang nggak mute. Saya mute ya. Oke. Yang udah selesai langsung ditunjukin aja. Aoki, Hakou, sama Oki. Oki. Niasang, Aoki, Kakou, Oki. Oke. Oke, Niasang. Kang Romi, Oki, Kakou, Oki. Kang Romi kurang ya nomor 3. Oki. Kurang satu huruf. Ozaki-san, Wataka. O, Aoki, Kakou, Oki. Oke. Fadla. Sugoi. Fadla Sugoi. Bagus. Indra Sang, Aoki, Kakou, Oki. Indra Sang, O yang nomor 3 itu lebay. Terlalu lebay buletannya. Jadi dia nggak ke bawah ya untuk O-nya. Oki, O yang pertama. Jadi jangan sampai dia ke bawah karena ada huruf hiragana yang seperti itu juga. Oke, jadi O-nya jangan sampai bawah, dia cukup sejajar aja. Ya, jadi nggak ke bawah, oke? Azizang
nomor 3 kurang 1 huruf ya, itu ooki. Harusnya ookii. Oke? Ya, jadi kurang i. Oke. Firdaus-san oki. Oki. Firdaus-san, o yang nomor pertama itu kurang kutip. O yang ketiga juga kurang kutip. Jadi O itu ada kutipnya ya. Oke, ini saya sekilas nih ngelihat Alfi-san, oke ya, Dina-san, oke, Arif, Emi-san, Rosa-san, Firdaus-san, Kevin, Indri, oke. Siapa tuh? Indri-san, nulis O-nya, kutipnya bukan di situ, kutipnya di lengkungan ya, itu terlalu atas, kejauhan, jadi dia di lengkungan, bukan di atas. Indri-san dibenerin lagi ya, oke? Oke, Indri-san, oke. Minasang, lihat aja kita sini nih. Jadi O ini walaupun di sini kelihatannya kayak di sini ya, terlalu atas, ini tuh sebenarnya dekat ke lengkungan ya. Nulis O itu jangan lupa kutipnya. Kutipnya ada di sini, oke? Dan ini O, Ki, I. Jangan lupa ada I lagi, oke? Lanjut. Satu lagi nih. Kioku, Aoisa, sama Oasa. Oke, yang udah selesai langsung ditunjukkan ya. Ingat tadi yang udah dikoreksi, O-nya, lengkungannya jangan terlalu lebay ke bawah. Jangan lupa kutipnya, oke? Karena kalau minasang lagi ujian nih, ujian bahasa Jepang N5, tidak ditoleransi ya kesalahan-kesalahan seperti itu, oke? Oh, oh, Siti-sang haya ya. Iko, Aoisa. Oke, minasang. Oke. Aziz-sang, oke, Aziz-sang. Hayai. Hayai itu artinya cepet. Hayai ne. Cepet ya, gitu. Umi-sang, owatta kana? Udah? Apa belum? Oh, Alfi-sang. Kyoku aoisa wasa. Oke. Kyoku, oke, wasa. Kang Romi, oke. Fadla, Kyoku o aosa wasa sugoi. Oke. Nia-san, oke. Wis, oke. Saya lihat sekilas Watanabe-rin. Kyoku Aosa Oasa. Oke. Arvita-san. Kyoku Oasa. Galang-san. Oke ya. Irsyad-san. Oke. Rere-san. Kyoku. Oke. Oke, kita langsung ke kunci jawabannya. Ini ya. Kyoku Aoisa Oasa. Oke. Oke, Niwayan menyesuaikan ya. Oke, untuk Q&A nanti dijawabnya di akhir ya, Minasang. Menghemat waktu. Kita ke deret sa dan so, oke? Sa, shi, su, se, so. Oke, jadi sa, shi ya Minasa, bukan si. Bacanya shi. Su, se, so. Sa, ini kayak huruf ki, tapi dia garisnya hanya satu. Mungkin tadi ada ya di oasa gitu. Ada huruf sa-nya, jadi ini huruf sa. Dia garisnya satu. Jadi ingat-ingat kalau ki dia garisnya dua, kalau sa dia garisnya satu. Oke? Ini sa. Dia tiga goresan. Garis dulu, garis datar, lalu garis miring, lalu bawahnya. Ya gitu ya. Kemudian shi.
Shi ini kayak nulis lam tapi kebalik ya. Jadi dia kayak gitu doang. Shi. Shi sangat mudah ya. Vivo Y15s. Nah, coba diganti nama biar lebih kenal gitu loh. Ya, Vivo Sang. Oke, ini Shi. Lanjut ke Su. Nah, yang tadi siapa nih yang nulis Su-nya kelebihan? Nulis O-nya kelebihan. Itu kebacanya kayak Su. Ini beda ya. Su ini dia dua goresan. Garis. Kemudian dikasih lengkungan. Lengkungannya dia ke bawah. Kalau tadi O itu kan ke samping ya lengkungannya ya. Kalau dia dibuang ke bawah. Oke? Itu Su. Satu, dua. Oke, itu Su. Lanjut. Se. Se ini tiga goresan. Oke, diperhatikan ini cara penulisannya. Jadi, tembus ya, minasang garisnya ini tembus. Semua garisnya tembus. Tembus. Oke. Ini se. Se. Udah, kita lanjut ke so ya. Nah, so ini minasang bayangin aja nulis Z terus nulis C. Jadi Z sama C itu disambung. Z, C. Bisa ya? Z terus C. Karena pernah juga ada siswa yang nulis ternyata kebanyakan gitu. Jadi kayak zigzag. Padahal itu hanya Z terus C gitu. Gampang ya? Coba aku lihat dulu deh minasang. Wow, Bayu sang sugoi. Naini-san, oke. Saya lihat sekilas ya minasang. Nanti kalau ada yang salah saya koe kakek atau saya benerin. Oke, oke, bagus. Mhm. Oke. Vivo Sang tadi katanya minta diliatin. Sekarang mau dikoreksi kok hanya lampu aja sih. Vivo Y15s. Siti Sang. Oke ya. Oh, oke, Vivo Sang. Oke, good, good. Riko Sang juga jelas ya. Oke, sekilas Minasang tulisannya bagus dan nggak ada yang salah. Kita lanjut ya ke ta, chi, su, te, to. Jadi bukan ta, ti, tu, te, to, nggak ada. Dia ta, chi, tsu, tsu, te, to. Itu urutannya ya. Ini cara penulisan ta. Ta ini kayak salib ya, kayak salib tapi miring gitu. Ta, kemudian dikasih sama dengan. Jadi kalau salib kan datar, itu salah ya nulisannya. Jadi dia harus miring. Oke? Ta, terus dikasih sama dengan di pinggirnya. Bisa nulis kayak sama dengan, bisa juga kayak nulis kok ya, minasang sedikit rada dilengkungin. Oke, kayak gini ya, ta. Dia 4 goresan. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, Nur Intan Sang. Kemudian kita ke Ci. Ci ini kayak angka 5. Udah gitu aja Minasang. Pokoknya nulis angka 5, Ci. Tapi angka 5-nya tembus ya. Nih, lihat nih. Ini tembus loh. Kan ada juga Minasang kalau nulis angka 5 nggak tembus ya. Tapi ini Ci ini tembus. Nih, tembus. Garisnya tembus. Oke? Ta, Ci. Lanjut ke Su. Su. Nulis Su. Diperhatikan. Jadi yang atas itu lebih panjang dari garis bawah ya.
Tsu. Lengkungannya seperti itu. Oke, Bagasang menyesuaikan ya. Oke? Itu tsu ya, minasang. Lanjut ke te. Te, oke. Te, ini kalau minasang yang muslim kayak huruf H ya. H, H hijaiyah. Jadi T ini hanya satu goresan. Dia seperti itu aja. Yang lanjut ke to. To dia dua goresan. Diperhatikan to ini walaupun kelihatannya kayak tembus, tapi enggak ya, dia enggak tembus. Di animasi mungkin kayak tembus dikit, padahal ini enggak tembus, oke? Tachitsu teto. Oke. Hmm. Minasang di ini ditunjukkan. Oh, Aziz-san sugoi. Alfi-san oke, Fadla oke, Raihan oke, Rahman-san oke, Nia-san Januari, Hoirul Husen. Wah, agak nggak jelas sih Hoirul-san. Tachitu Teto Riko-san oke, Nur Paujiana oke ya. Zaki-san oke, Dina-san Tachitsu Teto oke, Irsyad-san. Irsyad-san itu mah oh ke sini. Oke oke. Oke. Agni-san oke. Kevin. Oke. Langsung ke mini quiz. Tulis romaji dari hiragana berikut. Ayo, ini siapa nih yang gercep? Tesochi. Tesochi. Malah astaga, aku malah sebut. Ya, ya udahlah. Ya udahlah, minasang. Tapi ada yang salah nulisnya. Tapi minasang ada yang salah. Ada yang nulisnya show, padahal itu bukan show ya, itu so. Oke. Oke. Gomenasai warui desu. Warui desu. Sumimasen. Oke. Kopi sensei katanya. Maaf, maaf. Tapi penulisan yang benar kayak gini ya, te, so, ci. Tadi ada yang ci-nya nggak pakai H. Terus ada yang nulis show lagi pakai H. Jadi yang benar gini ya, te, so, ci. Oke. Gomenasai warui desu, warui. Warui, warui. Langsung ke sini deh, teh poci. Si Tisang masih aja bisa lawak ya. Oke, tulis hiragana dari romaji berikut. Sato Cita Tesu. Silakan nih minasang, langsung aja yang udah selesai 30 detik dari sekarang. Oke, 30 detik dari sekarang. Oh, Rahman Sang. Tesoci. Rahman Sang. Rahman Sang bukan Tesoci. Ini Sato Cita Tesu. Oh, Riko Sang. Sugoi. Oke, Riko Sang. Watanabe Rin. Sato Cita Tesu. Oke. Alfi. Cita Tesu. Oke, Siti Sang. Satu Cita Tesu. Mungkin Siti Sang nulis saknya nanti bisa diperbaiki lagi ya. Saknya. Sering-sering latihan nanti bisa ini sendiri. Fadla, saknya tembus ya. Itu nggak tembus Sato Cita Tesu. Saknya salah. Saknya dibenerin lagi. Nia-san oke. Zaki oke. Mana lagi tuh? Aduh, itu Fadlasan di belakang. Oh, kirain ada yang nggak pakai baju di belakang. Oke, Naini-san. Oke ya. Mister Kasih. Satu Cita Tes. Oke, Vicky. Satu Cita Tes. Oke, Dina Sang. Satu Cita Tes.
Nah ini oke ya, Rizky Maulana satu Cita Tis. Oke, Rosa Sang Hah? Sato Rosa Sang itu bukan to ya. Nomor satu salah Rosa Sang. Kevin, oke. Vira, nggak kelihatan apa. Dipasangin aja. Niwayan satu Cita Tis. Oke, kita ke kunci jawabannya. Sato ya, tadi ada yang so. Salah. Jadi satu yang nulis seperti ini. Sa-nya yang benar penulisannya seperti ini. Dia tembus. Oke. Kayak gini. Sato, cita, tesu. Lanjut. Chisu, tatsu, sate. Nggak apa-apa yang kameranya blur. Dideketin aja. Insya Allah mata saya bisa. Sensei nanti ada sesi Q&A nggak? Ada dong di akhir. Oke. Jadi saya ini eh sangat memanfaatkan waktu ya. Karena kan banyak nih 46 karakter. Semoga aja nanti waktunya banyak untuk Q&A ya. iPhone Sang udah iPhone. Kita udah ke pertanyaan kedua, jadi ke soal nomor dua, jadi move on aja ya ke nomor dua. Aziz, Jisoo, Tatsu, Sate, oke. Edo, oke. Riko, oke. Edo, Edo Sang ngapain? Edo, oke, Edo Sang. Alfi, oke. Januri, oke. Raihan, oke ya. Sugoi minasang niwayan Kang Romi. Mister Kase. Oke. Rosa Sang, Rizky Maulana, Dina. Dina Sang nggak kelihatan. Oke. Nah ini oke ya. Kita ke jawabannya. Chisu, Tatsu, Sate. Good. Sampai sini minasang mudah dipahami. Kita baru ke deret A, deret K, deret Ta, deret Sa ya. Masih banyak minasang. Sekarang kita kena ni, nu, ne, no. Ya, mulai banyak nih. Kriwil, kriwil, kriwil. Nah, ini cara penulisan nak ya. Jadi, dia ada 1, 2, 3, 4. 4 goresan. Diperhatikan lagi minasang di mana taruh kutipnya ya. Kutipnya jangan ditaruh di depan, jangan ditaruh di belakang. Diperhatiin naruh kutipnya. Jadi sini nih. Oke, jadi tidak di atas salibnya ya. Tidak di atas cross ya ya, tidak di atas cross, tapi dia di atas lengkungan. Oke? Itu nak. Lanjut ke ni. Ni ini minasang, minasang tulis aja kayak huruf panjangnya satu kayak I gitu ya. I kayak nulis I. Terus minasang tambahin ko gitu aja. Tapi jaraknya jangan berjauhan. Kalau berjauhan kan jadi aneh dibacanya ya. Jadi nih itu kayak dempet aja. Ya nih, oke? Kayak nulis kok ya ininya huruf sama dengannya. Oke, itu nih. Lanjut ke nu. Nu, minasang, diperhatikan berapa lengkungan ya di goresan kedua. Goresan pertama minasang hanya garis aja, garis gini. Tapi goresan kedua ini dia lengkungannya 2 kali. Ya, lengkungan besar, dilihat lengkungan besar, terus ada lengkungan kecilnya. Jadi dia ada kriwilnya, ada eh, ujung ekor. Oke? Dia ada ekornya ya. Nu ada ekor, diinget-inget nu ada ekor. Oke, lanjut nih ke
No. Ne, sorry. Ne. Ne 2 goresan ya. Ne ini goresan pertama hanya garis tegak lurus. Garis goresan keduanya, minasang kayak nulis Z gitu loh, kayak nulis Z sedikit, terus pakai dilebayin, dikasih ekor gitu, ya. Kayak nulis Z, terus dikasih lengkungan, dikasih ekor. Jadi nu sama ne, deret n, pokoknya ya, deret nani nu neno itu ada ekornya ya minasang. Nah, ni nu ne, lanjut ke no. No. Dia nggak tembus ya minasang. Jadi dia hanya seperti aja no. Na, ni, nu, ne, no. Oke, yang selesai nulisnya. Fadla, nani, nu, ne, no. Oke ya, Januari. Great. Dharma Louis. Oke. Bayu sang oke. Nani, nu, ne, no. Riko sang oke. Muhammad Azmi Dharma oke. iPhone oke. Khairul Hussein oke ya. Firdausang, Firdauslin. Nani, nu, ne, no. Oke ya. Agnisa, oke. Danisa, oke ya. Oke. Nah, Nino Nino kita selesai. Kita lanjut ke ha, hi, fu. Jadi bukan hu ya. Fu. Ha, hi, fu. He, ho. Nih. Ha dia ada 3 goresan. Ya. Sorry. Ha, 3 goresan. Garis tegak lurus. Terus garis datar. Terus dikasih garis lengkungan. Itu H. H. Minasang. Ya. Lanjut ke hi. Hi ini kayak U huruf sambung ya minasang. Kayak U huruf sambung. Itu dibacanya hi. Ha. Hi. Oke. Lanjut ke hu. Hu. Fu ini dia banyak kutipnya. Minasang harus benar-benar ingat di mana aja letak kutipannya ya. Jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan. Kalau lebih, lebay. Kalau kurang, kamu seupai. Jadi pertama titik atas dulu ya. Titik atas, kutip atas, baru goresan di tengah, baru kutip kanan, kutip kiri. Jadi di sekeliling fu ini dia ada kutipnya yang atas, kanan, kiri. Ya, oke. Jangan sampai kelupaan ya, karena saking banyak kutipnya kadang ada yang lupa gitu kutip atasnya. Oke, itu fu ya. Terus lanjut ke he. He ini kayak gunung, ya kayak checklist tapi kebalik gitu. Gampang banget ya itu he. Lanjut, ho. Ho ini kayak H, tapi dia double. Dia double garisnya. Terus minasang lihat, diperhatikan tidak tembus ya. Jadi di ho ini nggak ada yang garisnya tembus ke atas. Dia pakai tutup. Ya, ditutup aja. Garisnya tidak tembus. Oke? Mana nih? Ada yang udah selesai? Azmi, sang, sugoi. Sugoi, jang. Azmi, sang, semua ada. Hiragana. Zaki sang. Oh, Zaki sang itu ho-nya tembus ya. Ho-nya nggak tembus ya. Riko sang juga ho-nya itu tembus. Jadi ho tidak tembus garisnya, minasang. Zaki sang sama Riko sang ho-nya itu nggak tembus ya.
Mana lagi nih? Bayusang juga itu ho-nya tembus. Nggak tembus ya, Bayusang. Oke. Tidak tembus. Oh, Fadla, oke. Oke. Oke, great. I desu ne. Hahiu heho. Udah selesai mini quiz. Tulis romaji dari hiragana berikut. Saya nggak akan bilang. Raffi, boleh saya tanya melalui mic? Nggak bisa, nanti Raffi Sang, sesi Q&A ada di ini ya. Saya udah ada salinan kelas batch 6. Oh iya, lupa. Azmi Sang, iya lupa. Azmi Sang kan ikut kelas batch 6 ya. Kevin, oh Kevin gercep nih. Sugoi. Bener apa salah ya? Hmm. Naini Sang. Bener apa salah ya itu Naini Sang? Dicek lagi Naini Sang. Mana lagi nih? Nufus Sang. Arf Sang. Iya, betul. Oke, jadi bener ya. Ne, ha, ho. Oke, saya kasih challenge. 30 detik dari sekarang untuk nulis Nani, Hone, sama Maho. Oke, 30 detik dari sekarang. Nih ya, ini ada timernya nih. Hmm. Nani, Hone, Maho. Oke, waktu habis. Oh, sugoi, Watanabe Ring udah selesai. Nani, Hone, Ma. Sugoi, oke, Watanabe-san. Watanabe-san udah selesai. Siapa lagi nih? Alfisang. Nani, Hone, Maho. Oke. Aziz-sang, Nani, Hone, Maho. Oke. Riko-sang, Nani, Hone, Maho. Oke. Cuma bentar dulu. Ini udah ada jawabannya ya? Keklik ya. Oke, Minasang. Jadi ini ya. Nani, Hone, Maho. Kita belum ke Mamimu Memo sih, tapi Minasang udah pada ada yang tahu ya cara nulis ma kayak gimana. Sugoi. Sorry, tadi ya, kayaknya keklik juga kunci jawabannya. Kita ke yang selanjutnya deh. Nena, mana, Oma. Iya Kak, mak saya nggak tahu. Yang nggak tahu cara nulis mak, nggak apa-apa. Ini nggak usah di ini aja, nggak usah ikutan challenge-nya. Nani hone maho. Nggak apa-apa nanti setelah ini kita ke mak ya. Maaf banget nih, nih ada mak ya. Ya nggak tahu juga bisa dikosongin aja maknya. Itu Riko Sang mana? Oma, oke. Oke, di sini Minasa juga ada yang udah pada tahu ya cara penulisan maknya. Sugoi. Oke, Vicky Sang Sugoi. Nah, oke, nggak apa-apa yang ini belum tahu maknya. Kita belajar dan ini mak ya. Oke. Ma, mi, mu, memo. Ma ini, jadi ma ini kayak ini ya, kayak ho tapi tembus dan nggak ada garis tegak lurusnya.
Oke. Jadi ini ma. Ma-nya tembus. Tembus ya garis atasnya. Itu ma. Oke. Ma. Lanjut ke mi. Mi ini dia kayak Z tapi ada ininya ya. Minasang nulis Z-nya dikasih lengkungan. Gitu. Terus jangan lupa goresan keduanya. Dia ada kayak memotong mie ya di akhir. Kayak gini, mie. Oke, ma, mie. Lanjut ke mu, mu. Mu ini ada kutipnya ya. Jangan lupa ada kutipnya. Nah, ini mu, oke. Udah bisa lanjut, kita lanjut ke me. Me ini mirip nu. Makanya tadi di awal saya bilang nu itu ada ekornya. Tapi me ini tidak ada ekor, oke? Jadi me tidak ada ekornya. Cara penulisannya kayak nu tapi tidak ada ekor, jadi dia dibuang aja gitu. Lanjut, mo. Nah, jadi kayak si terus dikasih sama dengan gitu di tengahnya ya. Itu mo, ma, mi, mu, me, mo. Ini normal, nggak ada pengucapan yang berubah ya. Ma, mi, mu, me, mo. Coba saya Kak cenah. Rizal Sang. Reza Sang. Aduh, Minasang mau bersin gak jadi terus. Nah ini Sang. Oke ya. Mana Reza Sang? Oh, Reza Saputra Sang. Mami, mu, mem. Oke, Reza Sang. Good job. Good, good. iPhone, oke. Dharma Sang, oke ya. Fadla, oke. Terus Januri, Mami Mumem, oke. Alfisa, Mami Mumem, oke. Riko, oke. Reza Sang, tadi udah ya. Asmisa, oke. Husen Sang, oke. Raihan. Oh, Raihan Canto, ada buku kotak-kotak ya. Jadi emang lebih mudah belajar di buku kotak-kotak ya, kayak Vicky Sang juga, oke. Mister Kase, oke ya. Dina Sang, oke. Minasang Ji-nya, Jiga Kire, tulisannya bagus. Lanjut. Ya, yu, yo. Kita ke deret ya. Dia ini, dia gak ada yang namanya ye sama yi ya. Buku kotak namanya apa, Sensei? Apa ya buku? Ya buku kotak aja. Biasanya ke tukang fotokopi, terus Mas ada buku kotak gak gitu, kotak-kotak. Sensei mau nanya ada PDF gak? Nggak ada PDF, jadi Minasang harus menyimak sendiri ya. Jadi materi ini untuk IMC itu tidak ada PDF. Mungkin kalau Minasang ikut intensif kelas baru dikasih PDF-nya, oke? Ya, yu, yo. Ya, ya. Ini 3 goresan, oke? Goresan pertama seperti ini. Nah, goresan kedua, sorry. Goresan keduanya itu yang kecil. Baru garis yang panjang itu dia adalah goresan ketiga. Jadi itu cara nulis dia yang benar ya. Oke? Kadang ada juga yang nulisnya dari garis tegak lurus dulu baru melengkung. Sebenarnya nggak apa-apa, syah aja. Sekali lagi, urutan penulisan ini diciptakan untuk memudahkan binasang dalam mengingat ya, untuk menghafal hurufnya gitu. Oke, itu ya. Lanjut ke yuk. Yuk, kalau minasang yang suka nonton anime gitu atau drama-drama Jepang, yu ini biasanya ditulis kalau misalnya minasang masuk kayak onsen gitu ya. Dia ada kayak huruf yu, itu tuh kayak artinya air panas ya. Di situ minasang bisa berendam dengan air panas.
Oke, itu yu ya. Oke. Lanjut ke yo. Yo, minasang, ini diperhatikan ya, garis pertama itu tidak tembus, oke? Kayak kayak ini ya, kayak logo TikTok ya. Itu yo, oke? Mudah ya. Deret ya hanya 3 huruf. Langsung mini kuis nih. Tulis romaji dari hiragana berikut. Jadi minasang yang mau belajar, ini sambil ini deh ya, mayumu, mayumu. Oke, yang mau beli buku kotak itu, jadi ada yang buku kotak sidu. Minasang kalau yang mau kotak-kotak kecil itu 10 milimeter ya ukurannya. Tapi kalau yang kotak gede itu 14 milimeter. Sekilas informasi. Soalnya saya belajar bahasa Jepang udah lama juga jadi nggak ingat. Oke, mayumu, 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 mayumu. Minasang rata-rata jawab mayumu. Bener gak tuh? Korek. Seikai desu. Betul ya. Mayumu. Lanjut. 30 detik dari sekarang nulis Yome, Yama, Yumi. Yome, Yama, Yumi. Nih. Oke, 30 detik dari sekarang. Oh, 30 detik. Yome, Yama, Yumi. Oh, Fadla, Yom. Salah, itu Yomo. Pada sang nomor, oh, sorry, sorry. Pada sang nomor satu, sang. Riko sang sugoi, oke. Watanabe Rin. Watanabe Rin. Oh, tadi itu salah ya, Yame. Oke, Yomu, Yama, Yumi. Yo-nya nggak tembus ya, Watanabe sang. Yo-nya. Yo-nya tidak tembus, oke? Garisnya. Mana Fadla dibenerin lagi? Tadi salah nomor satu. Azizang oke. Alfi oke. Wahyu Widodo mantap. Dharma oke. Oke. Yome oke. Yama oke. Dinasang Vicky Agni Kang Romi. Kase Rizka oke ha? Oke. Mana Fadla tadi Yome satu lagi yang lainnya nomor 2 sama nomor 3 Edo-sang dan Tsutomate. Yama Yumi. Oke, Edo-sang itu Yome itu Yaho, bukan nih ya. Jadi Edo-sang yang Yome itu salah ya. Yang Yama nomor 2 itu Yaho. Itu Yaho itu Ho itu huruf Ho. Ma itu tidak ada garis tegak lurusnya. Oke, Raihan Raihan yo-nya itu tidak tembus. Nggak tembus itu jadi huruf tidak dikenal. Tidak tembus ya yang yo-nya. Pengguna Zoom. Yome, Yama, Yumi. Oke. Sip. Kita lihat jawabannya. Nih, ini cara nulis yo. Tidak tembus ya. Jadi dia kayak logo TikTok, Minasang. Yome, Yama, Yumi. Oke. Vivo, Vivo tadi udah di ini. Kaki siapa itu katanya Siti. Nggak tahu kaki siapa ya. Oke, lanjut. Yami, Yumo, Yomu. Yami, Yume, Yomu.
Karena ini hanya melengkapi 15 detik dari sekarang. 15 detik dari sekarang. Yami, Yume, Yomu. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Oh, sugoi. Siti Fatimah. Ya, satu lagi mana Siti Fatimah? Yomu, mu-nya. Ya, Januri Sang Sugoi. Oke, Watanabe Rin. Watanabe Rin nomor satu itu Mia. Oke, nggak apa-apa. Yume. Oke. Tinggal nulis ya-nya aja ya. Watanabe Sang nomor satu Yami. Ya-nya kurang. Yume Yoriko Sang. Oke. Vivo masih nulis. Rahman Sang, Yami Yume, Yomu, oke. Alfi, oke. Edo, oke. Aziz. Aziz, oke ya. Zaki. Hah? Zaki? Zaki itu salah. Nomor satu kan Yami itu Yayu. Nomor dua harusnya Yume itu Mime. Nomor tiga Yomu. Nomor tiga doang yang bener Zaki Sang. Nomor satu sama duanya salah ya. Fadla Yami, Yume, Yomu. Salah nulis mu-nya. Fadla Sang, Fadla Kun di situ tulisnya. Fadla Kun salah nulis mu-nya. Bubub, 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 bub. Nia, oke. Raihan, oke ya. Hah? Raihan juga nulis mu-nya sama kayak Fadla Kun. Salah. Bubub. Rizka Sang, oke. Sip. Langsung ke kunci jawaban. Yami, Yami ya, Yami. Yume kayak gini, Yume. Nah, nulismu itu kayak gini ya. Tadi Fadlakun sama Raihan. Oke. Gile sangat teme ya. Lanjut. Ini sebentar lagi nih kita akan selesai ya. Maaf agak ngebut dikit soalnya kan mengejar waktu. Oke, Ra. Ra ini kayak angka 5, tapi tadi kan kalau Ci itu dia nempel ya, dia tembus. Kalau Ra ini dia nggak nempel ya. Jadi pertama-tama minasan tulis kutip dulu, baru kayak angka 5 gitu, Snet. Itu Ra. Mudah ya. Diinget-inget Ra. Lanjut ke Ri. Nah, Ri ini dia hanya dua garis. Sangat mudah. Dua garis. Yang satu garis pendek, yang satu garis panjang. Udah gitu aja. Oke? Itu Ri. Lanjut ke Ru. Nih minasan kan lihat ya ada ru ada ro. Jadi kalau ru ini dia ada ekor dikit gitu, ada buletan lagi di bawahnya. Jadi di akhir goresan minasan kasih buletan itu ru. Ya, bisa dilihat kan di bawah ro. Kalau ro itu tidak ada buletannya, ya. Jadi itu bedanya ru sama ro. Oke. Tapi nulis ro juga jangan kayak so. Kan so juga Z terus C ya. Pernah ada kayak kebalik gitu. Jadi beda sekali ya ro sama so. Oke? Ru, ro. Nah ini re. Re ini hurufnya kayak ne dikit lah. Tapi kan kalau ne dia ada ekornya. Kalau re tidak ada. Jadi dia langsung minasang buang aja gitu. Nih kelihatan kan dibuang di akhirnya tuh. Ping gitu dibuang. Ya. Jadi itu re. Ingat ra, ri, ra, ri, ru, re, ro. Oke? Janurisang, nah kayak gitu. Oke, itu bagus. Sekisang oke ya. Nah ini oke.
iPhone, oke ya. Alfisang juga oke. Wahyu, Wahyu oke. Rariru, oke. Siti Fatimah, Darmasang, oke. Mana Fadlakun? Udah nulisnya belum Rariru Rero? Coba ditunjukin. Mister Kase Rariru Rero. Oke, good job. Agni, oke ya. Intan Permata Bogor udah selesai. Rariru Rero. Binasa, oke. Pengguna Zoom. Valeri Manuela udah selesai? Oke. Lanjut ya. Ini dikit lagi. Wa, o, an. Nah, ini di akhir materi kita nih. Udah sampai an. Wa, o, an. Jadi nggak ada wawibu webo ya. Dia wa sama wo doang. Wa, dia nulisnya kayak tadi, kayak ne, kayak re. Bedanya dia hamil. Lihat, dia hamidun. Dia melengkung kayak gini ya. Dia melengkung. Jadi kalau ne, dia ada ekor. Kalau re, dia dihempas ya. Dihempas ujungnya. Kalau wa, dia hamidun. Ya, dia melengkung. Oke. Lanjut. Wo. Nah, wo ini hanya digunakan sebagai partikel, tidak pernah menjadi kosakata. Jadi tidak ada kata dalam bahasa Jepang yang mengandung wo ya, dia hanya partikel. Kita belajar nulis wo, jadi wo ini nulisnya kayak angka 5, tembus semua minasang. Tembus semua ya, setiap goresannya itu menembus kalbu. Jadi goresan pertama, nih, goresan pertama, goresan kedua, tembus kan? Goresan ketiganya ini huruf C, juga tembus. Oke? Jadi dia semua huruf tembus. Dulu waktu saya belajar bahasa Jepang pernah nggak tembus disalahin sama senseinya. Jadi kayak gini, oke? Tembus semua ya. Angka 5, terus dikasih C, tembus. Lanjut ke an. An ini satu-satunya huruf konsonan dalam katakana. Dia nulisnya kayak gini doang. An. Udah deh Minasang, kita selesai. Coba nih, aku mau lihat. Oke, Firdausang. iPhone, wa wo en. Oke. Daki wa wo en. Fadlakun wa wo en. Tulisannya bagus ya. Janurisang wa wo en. Oke. Wahyu Sang. Oke, Dharma Sang. Lanjut, Raihan Sang. Oke, Naini. Oke, perfect. Rahman Sang juga oke. Reza Saputra, Wawoen. Dani, Wawoen. Dina, Wawoen. Good job. Vicky Sang juga bagus ya. Lanjut nih, mini quiz Minasang. Ini mini quiz terakhir kayaknya. Yang di toilet terus selesai apa belum nih? Banyak Minasang yang pengen ini katanya, pengen di spill. Oh, Kevin Sang selalu ya terdepan. Nggak antara sinyalnya bagus atau memang gercep. Kevin Sang sugoi. Itu Watanabe Rin dibaca lagi. Itu hurufnya apa? Benar apa enggak? Watanabe Rin dibaca lagi. Ya Allah salah lihat hubungannya aja. Hati-hati ya kalau di N5 udah minus poin 1 atau minus poin 2 bisa-bisa nggak lulus. Hati-hati ya. Rurowa, betul. Jadi jawabannya adalah Rurowa. Rurowa. Lanjut. Warung. Watashi kyo kiru. Jadi ini tuh ya, Minasang, huruf N ini, kalau N-nya di akhir, itu biasanya dibacanya sebagai eng, jadi ini tuh warung gitu, warung.
Jadi bukan warun gitu ya. Kak, kalau tes bahasa Jepang itu ada waktunya ya, panjang enggak? Ya, jadi tergantung level ya. Kalau semakin level level N5 adalah waktunya banyak. Jadi di beberapa sesi gitu. Baca, baca, mendengarkan, sama kanji lah katakanlah seperti itu. Jadi ada 3 ya. Ada 3 session. Masing-masing session ya sekitar 90 menit. Mana nih yang udah selesai? Tadi siapa yang paling cepat ya? Oh, Watanabe Rin juga udah. Horikosan juga udah nih. Kiwokir oke. Watanabe Rin, Warung, Watashi, Kiwokiru oke. Azmi. Oh, Azmi masih Ganbate Iru nih menulis. Ganbate imasu ne. Januri-san, Warung, Watashi, Kiyokiru. Mantap. Udah tahu dong Watashi artinya apa ya? Warung Watashi Kiwo Kiro. Mhm. Jadi Kiwo Kiro sebenarnya itu bukan kata ya, Minasang, karena tidak ada kata dalam bahasa Jepang yang pakai wo. Jadi wo itu kalimat ya. Kiwo Kiro itu artinya pakai baju. Jadi tidak ada kata benda yang pakai wo gitu. Kiwo Kiro itu jangan salah tangkap, bukan kata benda. Fadlakun, coba itu salah, itu kiworu. Harusnya kiwo kiru. Itu kiworu, salah. Agni, kiwo kiru oke. Vicky warung, watashi kiwo kiru oke. Mantap. Zaki-sang aku salvo ke ini, ke BRI. Buku BRI. Warung Kyokiro. Hawaii. Mana lagi nih? Kang Romi udah selesai? Kang masih menulis? Oh, oh iya udah ya tadi. Oke. Nufusang itu kejauhan. Aku nggak bisa baca Nufusang. Oh, Raihan udah ya. Watashi kiwokiro. Oke. Oke, lanjut. Kunci jawabannya ini. Warung watashi eh semuanya. Kiyokiru ya. Warung watashi kiyokiru. Kayak gitu. Lanjut. Ini terakhir nih. Roru rewa rarin. Roru rewa rarin. 30 detik gimana? 30 detik ya. 30 detik dari sekarang. Sensei TSN 5 harus hafal kanji berapa ya? N5 nggak terlalu banyak. Mungkin sekitar 100 kanji lah. 100 kanji. Sensei mohon maaf tadi saya skripsi dulu. Oke. Nanti link absensi setelah ini ya. Oh, oke. Waktu habis 30 detik. Riko, wa, Roro, wa, Rewa, Rarin. Oke. Rewa, Rin. Oke, Januri-san. Roro, Rewa. Siti Fatimah satu lagi, Rarinnya mana? Zaki, Rarin, Rewa, Roro. Oke. Wahyu, oke. Aziza, Roro, Rewa, Rarin. Ro, Wa, Rin. Raihan oke ya. Kang Romi udah selesai juga oke. Oke. Intan Permata Bogor oke ya. Dina Sang.
Dinasang Roru Rewararin. Oke, kelihatan kok. Sip. Firdaus Lin, Roru Rewararin. Oke, Rizky Maulana. Oke. Rosa, oke ya. Aina. Oke. Sip. Minasang. Ini dia jawabannya ya, Roru Rewararin. Oke, Q&A, Minasang. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau ditanyain nggak nih? Sebentar. Saya chat. Aman Sensei. Oke, kita lanjut dulu. Eto N4 berapa kanji Sensei? N4 itu sekitar 170. Lebih aman lagi kalau revisang belajar 200 kanji. Jadi N5 itu 100 tambah N4 200, jadi kayak 300 kanji lah yang harus diingat ya. Kanjinya di tes tertulis ya Sensei. Enggak tertulis. Jadi tetap kayak pilihan ganda gitu. Kah hiragana ada dua. Hah? Kah hiragana ada dua kutip juga ya? Maksudnya dua kutip gimana? Huruf apa yang ada dua kutip? Trisno Aman Sensei. Kanji yang sering dipakai apa Sensei? Kanji yang biasa dipakai di kehidupan sehari-hari kayak makan, ya, minum gitu loh. Pastinya kanji yang sering dipakai sehari-hari. Kanji rumah, kanji gunung, kanji-kanji dasar. Ah, kutip itu bisa tanda strip juga ya atau gimana sih? Enggak, jadi kutip itu ya kayak kutip aja. Jadi tidak bisa tanda strip ya. Kalau tanda strip kan itu kayak kepanjangan. Jadi dia kayak bener-bener kutip minasang. Kalau bikin kutip kayak gimana sih gitu ya. Menulisnya harus sempurna sekali ya Sensei. Tidak harus sempurna, kayak tidak usah bagus gitu. Yang penting bisa dimengerti sama orang-orang sekitar, terutama sama orang Jepang ya kalau nanti kerja di Jepang. Minasang sebentar dulu, sebelum saya jawab pertanyaan Minasang, saya sambil kirim linknya ya, link absensi. Jadi Minasang bisa sambil absen. Saya kirimnya di sini ya. Saya mana nih? Linknya saya kirim. Bentar. Nih di sini. eh Bisa sambil diisi ya. Oke. Nah, itu linknya. Jadi Minasang kalau yang misalnya sekarang sibuk, bisa isi link absensi terus udah keluar aja dari Zoom. Nanti tinggal PR-nya saya kirim di grup ya. Kalau Minasang yang masih mau nanya-nanya, ini masih ada waktu sih saya sedikit. Jadi kalau yang mau nanya-nanya bisa nanya-nanya lagi. Atau bisa nanti pagi-pagi, besok, bukan pagi-pagi, besok IMC masuk lebih awal biar ada sesi kayak ngobrol sama aku. Oke? Dua kutip teng-teng. Oh, Rosa Sang itu besok kita belajar teng-teng ya. Oke. Dan saya dapetin N4 minimal belajarnya berapa bulan. Itu tergantung Minasang. Paling normalnya itu 4 sampai 5 bulan. Saya sendiri kalau nggak salah 3 atau 4 bulanan udah dapet N4. Jadi saya nggak langsung N5. Nggak N5 dulu tapi langsung N4. Jadi saya belajar sekitar 3 atau 4 bulanan. Ini tergantung Minasang ya. Kalau Minasang benar-benar serius, mungkin bisa kurang dari itu. Mungkin dalam 1 bulan Minasang bisa ngambil N4. Ya enggak? Ada yang za dan itu biasa dia titik. Oh, Zazizuzo. Ya itu besok kita belajar ya Arvita Sang. Yang pakai teng-teng sama Maru kali. Iya tadi dua tanda kutip aku jadi mikirnya apa gitu. Oke, maksudnya teng-teng ya. Oke. Gagi gojo ya ya. Tak tadi kalau dalam dua. Oh, naruhodo. Oke. Kan nanti bahas kanji nggak. Jadi untuk IMC ini namanya intensif mini, ya mini kelas. Jadi di IMC ini hanya belajar katakana dan hiragana itu. Jadi kalau kanji belajarnya di intensif kelas, bukan yang mini. Emang ada kelas pagi ya, Sensei? Enggak, saya salah ngomong. Karena kalau di sini pagi, Minasang. Kalau di Minasang malam. Maksud saya tuh malam ya Minasang gitu. Sensei N berapa ya? Kalau aku N
N0. N0 Kevin Sang. Sensei setiap jam berapa kelasnya dimulai? Jadi sebenarnya kelas dimulai itu jam 19.30. Tapi Minasang bisa masuk 15 menit sebelumnya misalnya. Biasanya saya udah ada di Zoom dan ngobrol-ngobrol gitu. Oke? Saya izin keluar grup. Makasih untuk malam ini. Makasih Vira Sang. Jangan lupa Minasang upload story di IG. Nanti dijelasin di grup ya. Di IG tentang keseruan belajar IMC malam ini ya. Nanti tag @pocket nihongo sama @William Desuyo. Itu dikirim, dibikin semenarik mungkin. Nanti setiap harinya nih orang yang update di Instagram, di story, di hari keempat, di hari terakhir bisa memenangkan hadiah intensif kelas full N5 sampai lulus gratis. Padahal Sensei N2. Ya nih, semoga aja bisa N1 ya. Sensei kalau di Pong ini kita pengen belajar yang offline, bisa nggak? Bisa aja Minasang. Bisa ya, nanti kan ada aplikasinya ya, aplikasi Pocket Nihongo, kan Minasang bisa belajar sendiri, oke? Misalnya Minasang ikut intensive class, terus Minasang nggak sempet nih, terus pengen offline, kita kasih materi juga kok buat Minasang gitu. Sensei kalau mau magang ke Jepang, TB 148 bisa nggak? TB 148 bisa nggak? Sebenarnya bisa aja sih, walaupun kebanyakan company itu mintanya minimal 150 gitu. Tapi kalau misalnya company-nya, kaisanya tidak keberatan, ya sebenarnya Minasang bisa kok. Oke, Sensei izin ada break, oke. Izin keluar Zoom, oke. Absensinya tenggelam. Kalau buta warna parsial gimana tuh Sensei? Oke, bagi yang buta warna, asal tidak buta warna total, itu tidak masalah. Hanya saja ada beberapa pekerjaan yang mempunyai persyaratan minasang tidak boleh buta warna. Contohnya misalnya pengelasan, ya karena itu kan ada warna ya. Misalnya yang ini diwarnain pakai tape warna biru, warna kuning, warna sebagainya. Itu minasang tidak boleh ya buta warna. Tapi pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan warna gitu ya, itu minasang masih bisa bekerja di Jepang. Asal tidak buta warna total ya. Sensei arigatou gozaimasu katanya. Sensei sudah absen ya izin live meeting. Oke. Sensei bahas syarat visa TG dong. Azizang, oke. Jadi untuk syarat visa TG minimal N4 ya. Sebenarnya minimal N5 tapi jarang sekali ada kaisha yang mau ngambil N5. Biasanya itu N4. Kalau Kaigo kalau bisa N3 ditambah ya itu syaratnya bahasa Jepangnya ditambah sertifikasi. Misalnya mau pengolahan makanan berarti harus punya surat lulus pengolahan makanan. Kalau mau kaigo berarti harus ikut ujian kaigo dulu di Indonesia. Ujiannya ada dua gitu. Kalau mau restoran berarti harus lulus ujian restoran. Kayak gitu ya. Kalau overweight apakah masalah Sensei? Kalau overweight itu kemungkinan Kaisha tidak ini ya, tidak menerima kalau terlalu over gitu ya, terlalu overweight. Sepertinya akan susah lulus. Tapi tidak menutup kemungkinan Minasang bisa pergi ke Jepang. Arigato Sensei, oke. Sensei kalau di Pocket ada kelas offline nggak? Seperti LPK yang di tiap kota. Nggak ada ya kalau LPK ada kelasnya itu. Belum ada untuk saat ini. Kalau jalur mandiri harus punya sertifikat JFTSC. Betul, mau jalur mandiri, mau jalur lewat manapun, kalau untuk Toko Tegino dia harus ada sertifikat bahasa Jepang ya. Cara dapat SSW gimana ya, Sen? Cara dapat SSW-nya Minasang belajar dulu materi apa, bidang apa yang ingin Minasang lakukan, misalnya pengolahan makanan. Minasang bisa cek di Google materi pengolahan makanan. Setelah belajar, nanti Minasang cari tes SSW pengolahan makanan di Indonesia. Nanti kan keluar ada di kota mana, kota mana, kota mana gitu. Gitu sih, terus ikut ujiannya. Kalau mau ambil S3, apakah tingkat level bahasanya makin tinggi? Betul.
Kalau ES3 lebih tinggi lagi. Mungkin itu harus native Japanese ya. Karena S3 bahasanya sudah bukan bahasa sehari-hari EN3 ya, lebih ke bahasa eh, edukasional gitu loh, Minasang. Ngerti kan? Kayak ini aja, kayak di Indonesia misalnya orang yang berpendidikan tinggi kan bahasanya lebih baku ya dan lebih tertata gitu. Ya kalau mau S3 berarti bahasanya harus sudah N1 dan sudah kayak native aja, native Japanese. Terima kasih untuk materinya. Oke, untuk BB maksimal berapa? BB maksimal sebenarnya tergantung tinggi juga, jadi ya pokoknya harus ideal ya. Harus ideal banget enggak, tapi enggak overweight. Setelah kata wawoan tadi ada kata yang lain nggak? Soalnya tadi agak error. Nggak ada. Setelah wawoan itu udah nggak ada lagi ya. Jadi an itu tadi udah terakhir Jamaluddin Sang. Kalau dapetin sertifikat JFT itu di mana? Harus ujian, harus daftar dulu lihat di websitenya JFT di Indonesia gitu. Kalau di Bandung misalnya di Maranatha gitu. Baru ya. Oke, besok jam berapa? 19.30 ketemu lagi besok ya. Eh, Q&A-nya stop dulu. Kita udah nggak ada waktu buat main games ya. Perhotelan restoran cukup N4, cukup N4 cukup kok. Di Jepang ada batas usianya nggak? Nggak. Ada tapi nggak. Biasanya 40, tapi ada kok yang 50 masih ke Jepang. Absen di mana Kak? Tadi ada ini udah aku kirim lagi ya. Tes JFT offline atau online? Salah. Tes JFT offline. Tes JFT offline ya. Ada PR nggak Kak? Ada PR-nya nanti di grup. Buat buta warna parsial aman ya. Aman tergantung pekerjaan. Kalau JFT A2 setara JLPT N4 ya. Betul, setara N4. Oke, udah sampai situ aja. Minasang, sekali lagi jangan lupa upload keseruan kalian di IMC kali ini ya 4 hari berturut-turut. Nanti Minasang berkesempatan untuk memenangkan hadiah intensif mini kelas, intensif kelas ya. Semenarik mungkin. Oke, sampai di sini aja. Sampai ketemu besok. Besok kita belajar gagigu gego ya teng-teng dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak ya minasang. Arigatou gozaimashita. Otsukare sama desu. Surei shimasu. Surei shimasu minasang. Ja ne. Sama-sama.